Terima kasih Pak Abdul Qahar ya dari IJMI ya. Ya namanya saya sering dengar atau sering melihat anunya ya. Ya. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini ya terkait dengan sejarah ini ya. Bapak dan ibu-ibu, saya kira bukan yang terbesar ya porsinya ya di dalam Al-Quran ya, tapi memang banyak informasi sejarah ya. Jadi tadi sudah saya sebut ya, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Tetapi sekali lagi banyak dimensi sejarah yang dimuat di dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Nah, itu apa kira-kira manfaatnya? Ya. Atau kenapa kok Allah sampai membuat Al-Quran isinya banyak terkait dengan sejarah orang-orang terdahulu tadi? Ya tadi itu jawabannya sudah sangat jelas dalam surat Yusuf tadi itu. Ibratan liulil albab, sebagai ibrah, sebagai pelajaran ya bagi ulul albab ya, mestinya juga tidak hanya bagi ulul albab, mestinya juga bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam ya. Tetapi kalau ulul albab disebut secara khusus itu karena ulul albab ini yang bisa diajak berpikir, kira-kira betul-betul memahami tentang makna penting sejarah. Kalau kita berbicara mengenai sejarah ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini dalam tradisi umat Islam itu memang luar biasa. Kedudukannya sangat luar biasa. Ya. Di dalam studi Islam itu kan sekarang dikembangkan berbagai macam pendekatan studi ya. Bisa pendekatan sosiologi, bisa pendekatan antropologi, bisa pendekatan linguistik, bisa pendekatan macam-macam ya. Nah, di antaranya adalah pendekatan sejarah. Nah, berbeda dengan pendekatan-pendekatan tadi ya, sosiologi, antropologi, semiotik, hermeneutik, linguistik, itu boleh dikatakan karena pengaruh perkembangan ilmu modern gitu. Tapi kalau pendekatan sejarah itu memang sudah sejak munculnya Islam itu sudah berjalan secara operasional. Ini pentingnya sejarah dalam Islam. Ya. Lo coba bagaimana mungkin kita bisa mengerti ya, tentang makna Al-Quran kalau tidak mengerti asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sejarah. Bicara sejarah kita. Kita bagaimana bisa memahami hadis kalau kita tidak mengerti sejarah? Asbabul wurud ya. Jadi sejarah itu penting sekali memang dalam keberislaman kita ya. Lalu hadis sendiri itu sejarah kan ya. Masa lalu itu makanya ada perawi-perawi itu kan sejarah. Jadi semuanya sejarah itu. Dan dalam tradisi Islam memang dikenal itu banyak ilmuwan sejarah ya. At-Tabari itu kan sangat dikenal itu ya. Ibnu Khaldun malah tidak hanya sejarahnya, bahkan sampai filsafat sejarahnya itu luar biasa itu ya. Nah mestinya tradisi ini harusnya berkembang terus ya di dalam dunia keilmuan Islam, dan sampai sekarang pun juga masih dikembangkan yang namanya pendekatan historis tentang Islam gitu ya. Ya bahwa kemudian lalu ya mungkin orang itu lalu tidak banyak meminati sejarah itu memang ya
Itu persoalan tersendiri itu bang itu ya. Yang rame ya fakultas Pak Romo itu ekonomi kan ya. Sejarah pasti sepi, tidak ada yang menekuni gitu ya. Padahal sangat penting, sekali lagi sangat penting. Terutama sekali lagi nanti terkait dengan persoalan penulisan sejarah tadi itu. Ya, peristiwanya sendiri objektif sejarah itu. Tapi ketika ditulis di dalam historiografi, ya pasti pengaruh penulis itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu sejarah itu ya tergantung siapa yang menulis. Makanya makna pelurusan sejarah itu juga masih tergantung diluruskan kemana gitu kan ya. Siapa yang meluruskan kan jadi begitu ya. Makanya ya harusnya ini menjadi perhatian kita. Lah ini saya kira juga perlu memberikan perhatian dalam persoalan bangsa yang penting seperti ini, dalam studi Islam seperti ini. Ya, jadi ini luar biasa ini luar biasa. Ya, jadi saya kira ya sekali lagi memang mau tidak mau harusnya kita itu memang menekuni sejarah itu. Ya bahwa memang orang untuk menjadi ahli sejarah ya tidak harus semua orang, tapi bahwa setiap orang harus tahu sejarah-sejarah tertentu supaya bisa mengaca ya tadi itu untuk kehidupannya itu harus ya seperti dakwah itu kalau memang secara khusus ya itu menjadi tanggung jawab dai, wajib kifayah, tapi setiap muslim kan juga wajib untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kira-kira seperti itu loh gambarannya. Ya, jadi kalau menjadi seorang ahli, expert ya dalam bidangnya ya tentu saja itu tidak semua orang harus seperti itu. Ya bahwa kemudian sejarah itu berulang ya itu ya polanya ya saya kira ya. Kalau sejarahnya sih tidak pernah berulang ya. Sejarah itu sifatnya, saya tuh dulu pernah mendapat istilah dalam bidang sejarah itu inmalig dalam bahasa Jerman, itu hanya terjadi sekali saat itu sejarah. Tidak bisa berulang kalau peristiwanya itu sendiri. Tapi polanya saya kira bisa berulang. Nah justru ibrohnya itu ya ketika kita mencermati pola-polanya itu. Nah sehingga kemudian kita bisa mengaca dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu itu. Saya kira itu artinya manfaat yang paling besar. Coba bayangkan Al-Fatihah itu loh. Di situ sejarah isinya. Ya, yang kita baca setiap hari 17 kali itu. Coba itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi jalan lurus itu oleh Allah tidak dideskripsikan begini bukan. Tapi jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Loh ini kan sejarah. Siapa orang yang bisa diberi nikmat itu? Para nabi. Berarti kan orang sejarahnya para nabi. Siapa itu waladdallin dan al-maghdub tadi itu? Ya tadi yang orang-orang Ya'nah tadi itu. Ya. Nah ini coba ini sejarah ini ya sejarah. Jadi sangat penting. Nah sayangnya memang lalu kemudian disiplin ini tidak banyak menarik minat itu ya. Jadi ya ini persoalan tersendiri saya kira ya. Jadi tapi mudah-mudahan adalah generasi kita yang senang dengan sejarah. Saya itu dulu juga senang sejarah, tapi akhir-akhir ya karena mungkin lalu kemudian terjun ke dunia filsafat itu terlalu mudah sejarah nggak begitu. Ya. Saya masih ingat dulu, saya di rapot saya itu masih saya ingat itu ada nilai 10 satu-satunya itu nilai sejarah. Waktu di MI itu ya. Itu menunjukkan berarti saya cukup kan apalan-apalan sejarah itu biasanya ya gitu ya. Tapi kemudian lalu sekarang nggak begitu saya. Tidak ahli dalam sejarah, tapi ya tahulah sedikit-sedikit sejarah-sejarah yang penting-penting tahu. Ya, oke. Saya kira cukup begitu Pak ya. Terima kasih.